Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-10 dengan judul Api Neraka. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat. Kebutuhan kami ialah kuasa Roh Kudus, biarlah boleh mengambil tempat dalam hati kami dan pikiran kami. Apa yang akan kami pelajari firman Tuhan ini boleh menambah wawasan pengetahuan, kekristenan, kerohanian kami, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, pada pekan ini, penulis pelajaran Sekolah Sahabat, Alberto Tim, dia mengambil ayat tema atau ayat hafalan dalam 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudara, dalam sepanjang pelajaran Sekolah Sahabat ini, terlebih khusus di bagian awal ini, ada seorang penyair bernama Dante Alighieri. Dia ini berasal dari Italia dan dia hidup pada tahun 1265 sampai 1321. Dia ini seorang penyair dan dia menulis karyanya yang pada waktu itu terkenal dengan judul The Divine Comedy, tentang perjalanan fiksi jiwa setelah kematian. Tulisannya yang pada saat itu berkata jiwa itu orang yang telah mati, dia boleh pergi ke neraka atau inferno di dalam bumi. Dia boleh pergi ke api penyucian untuk membersihkan dirinya untuk layak masuk ke kerajaan surga, langsung ke hadirat Tuhan, atau langsung ke surga dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara, ungkapan dari syair ini mempengaruhi kekristenan pada waktu itu, dan saya rasa ini terbawa-bawa dari dulu sampai pada saat ini. Itulah sebabnya tidak heran banyak agama yang di luar sana atau banyak denominasi gereja Kristen, denominasi gereja Protestan yang percaya kepada jiwa abadi. Atau orang yang mati langsung naik ke surga, bahkan ada yang katakan langsung ke neraka dan lain sebagainya. Katanya ada yang pada waktu mereka meninggal, jiwa ini atau orang ini langsung ke surga atau orang ini langsung ke neraka. Dan pekan ini kita akan melihat pandangan Alkitab about neraka, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita, boleh menjadi tambahan wawasan pengetahuan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, berbicara tentang api neraka atau neraka. Ini sama saja ya, neraka dan api neraka. Karena neraka Alkitab katakan berisi api. Semuanya itu ada ada api. Tidak ada tempat di neraka yang tidak ada api. Kita boleh lihat itu fakta yang ada dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita baca. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara-saudara, inilah bukti pada hari Tuhan. Nah, dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, tetapi hari Tuhan. Hari Tuhan ini hari di mana Tuhan datang pada kedatangannya. Ini tidak merujuk di hari Sabat, karena kita mengenal yang satu hari Tuhan itu adalah hari Sabat. Tetapi hari Tuhan pada waktu dia datang seperti pencuri. Langit akan lenyap, bumi akan lenyap, bumi akan dipenuhi dengan api. Jadi bumi ini akan penuh dengan api. Selanjutnya, kapan api neraka atau neraka itu akan ada? Kira-kira kapan neraka itu akan ada? Matius 13 ayat 49 dan 50, firman Tuhan berkata, demikianlah juga pada akhir zaman. Ingat, demikianlah juga pada akhir zaman.
Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pertanyaan, kapan neraka itu akan ada? Pada akhir zaman, belum sekarang ini. Karena banyak di antara kita pandangan-pandangan di luar sana yang beranggapan bahwa orang yang mati ada yang langsung ke surga atau ada yang langsung ke neraka. Jadi ada banyak juga percaya bahwa sementara neraka berlangsung pada saat ini. Tidak, Alkitab mengambil keputusan. Alkitab memberikan komentar bahwa pada akhir zaman, di penghujung dunia. Nah, tapi sebelum kita lanjut, mari kita lihat karakter dari Allah. Dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16, dan dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, kita mengenal bahwa Allah, Dia menciptakan kita. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa Dia mengasihi kita. Tapi pada akhirnya mengapa Allah menciptakan neraka? Pada akhirnya ada neraka. Ingat saudara-saudara, neraka itu dibuat untuk setan dan pengikutnya. Tapi kadang-kadang manusia suka mengikuti ajaran setan dan pada akhirnya neraka menjadi bagian orang-orang yang jahat, orang-orang yang dipisahkan dan dilemparkan dalam dapur api. Ingat, neraka ada untuk setan dan para pengikutnya. Kita manusia, tempat kita di surga, kewarganegaraan kita di surga. Jangan sekali-kali kita, puji Tuhan, kita berdoa supaya kita semua selamat dan masuk dalam kerajaan surga. Selanjutnya, berbicara tentang neraka atau api neraka. Dalam pelajaran sekolah Sabat, ada beberapa bagian-bagian yang kita rasa ini agak bertentangan dan bukan bertentangan, tapi secara interpretasi dari setiap orang itu beda-beda. Dan dalam hal ini berbicara tentang ulat-ulat yang abadi. Saudara-saudara, berbicara tentang neraka atau api neraka, Alkitab memberikan beberapa karakteristik tentang neraka, yaitu ada ulat-ulat abadi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah immortal worms, ulat gai, bahasa Manado bilang gai, ulat abadi. Apa maksudnya ini, saudara-saudara? Apakah ada ulat yang tidak akan mati atau hidup abadi? Dalam Markus pasalnya yang ke-9, mari kita buka Alkitab kita, Markus pasalnya yang ke-9 ayat 42 sampai 48, dan dalam Yesaya 66 ayatnya yang ke-24. Ada informasi yang bisa kita ambil bahwa ada kalimat yang mengatakan ulat-ulat tidak akan mati. Apa maksudnya ini? Apakah ulat itu abadi atau bagaimana? Mari kita lihat sama-sama. Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah Sabat menyampaikan dan dalam Alkitab. Itulah sebabnya dalam Alkitab ada beberapa hal-hal yang susah untuk kita pahami, terlebih khusus ini ayat ini. Ini hanyalah kiasan, hanyalah gambaran. Yesaya, di sini mari kita lihat. Yesaya ini hanyalah kiasan. Yesaya menyampaikan tentang ulat-ulat tidak akan mati dan dikutip kembali oleh kitab Markus, tetapi konteksnya atau pemahamannya bahwa ulat itu tidak abadi. Ulat itu tidak abadi. Ini memang kelihatannya dan kedengarannya mengerikan. Saudara-saudara, berbicara tentang neraka, api neraka, ulat. Saya rasa ini secara pribadi mengerikan. Mengerikan. Saya juga ketika baca-baca ini mengerikan. Tetapi inilah yang kenyataannya, bahwa ulat ini tidak akan meninggalkan tugasnya kalau belum merusak tubuh mereka. Ini maksud dari ulat-ulat yang abadi. Bukan berarti ulat ini akan hidup abadi, tetapi ulat ini tidak akan meninggalkan tugasnya kalau belum merusak tubuh mereka. Ini arti dari ulat-ulat abadi di neraka. Jadi, arti dari ulat tidak akan mati itu ulat-ulat akan melahap tubuh mereka yang ada di neraka sampai habis. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung, mungkin ada yang tidak terbakar dan dilahap ulat, atau bisa saja selesai dilahap oleh ulat, sisanya akan dibakar habis oleh api neraka. Tetapi kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat, penekanannya bukan ulat itu abadi, tetapi ulat itu akan melahap sampai tugasnya selesai dan api neraka tidak akan
padam. Nah, kalau tadi berbicara tentang ulat-ulat yang abadi yang merujuk kepada tugasnya, dia akan memakan melahap mereka sampai habis tuntas. Dan pada saat ini disinggung juga tentang api neraka yang tidak akan padam. Dapat dalam pelajaran sekolah sahabat hari Senin berbicara tentang api neraka. Api ini bukan berbicara api yang ada di kompor, yang ada di dapur kita, yang ada di kebun, yang ada di tempat fufu dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalau yang tadi ulat tidak akan mati, dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-66 dan dalam Markus 9 mengutip beberapa fakta. Yang pertama, ulat yang tidak akan mati. Yang kedua, api neraka yang tidak akan padam. Nah, apakah api neraka ini akan menyala terus-menerus selama 1000 tahun sampai selama-lamanya? Kita akan lihat sebentar. Dunia sekarang ini, saudara-saudara, banyak dengan film-film atau drama yang memproduksikan film yang menceritakan tentang neraka. Ada banyak tulisan-tulisan tentang neraka, bahwa api neraka itu akan membakar selama-lamanya, atau tidak akan pernah atau akan terbakar sepanjang zaman. Nah, bahkan ada yang pernah sampaikan bahwa selama manusia, umat Tuhan ada di sorga selama 1000 tahun, umat manusia yang tidak masuk surga atau setan akan dibakar selama 1000 tahun, dibakar selama-lamanya. Nah, saya rasa itu kurang benar atau tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi mari kita lihat pandangan Alkitab tentang api neraka yang tidak akan pernah padam. Faktanya, saudara-saudara, ini mirip dengan ulat yang tidak akan mati, atau ini hanya kiasan saja. Dan yang menyedihkan bahwa ada banyak gereja Kristen pada saat ini yang percaya akan hal ini. Oh, katanya selesai manusia mati, yang lain langsung ke surga, yang lain langsung ke neraka, dan disiksa selama-lamanya. Disiksa sepanjang zaman, disiksa selama 1000 tahun katanya. Nah, berbicara tentang api neraka. Api neraka ini kan muncul ketika kita setia di hadapan Tuhan, masuk ke surga, hidup selama 1000 tahun bersama dengan Tuhan, dan pada waktu kita turun ke bumi ini, si jahat dan pengikutnya akan menyerang kota kudus itu dalam kitab Wahyu yang sampaikan. Dan pada saat itulah api neraka akan diturunkan menghanguskan semua unsur-unsur dunia, bumi ini, semua yang jahat, dan pada akhirnya dunia ini akan diperbarui. Alberto Tim, dia memberikan informasi. Ini menyeratkan bahwa api tidak akan padam sampai benar-benar menghabiskan apa yang sedang dibakar. Ini berarti bahwa api kekal, akan kekal dalam arti bahwa api itu akan menghanguskan orang jahat sepenuhnya dan tidak dapat diubah, meninggalkan mereka. Tidak ada akar atau cabangnya lagi. Saudara-saudara, ketika membaca ini saya juga mengingat dalam Yudas 7. Peristiwa api kekal Sodom dan Gomora yang menghanguskan sampai tuntas. Jadi berbicara tentang api kekal, api neraka yang tidak akan pernah padam, bukan berarti api ini akan menyala terus-menerus selama-lamanya, tidak. Tetapi api ini akan membakar, menghanguskan sampai tuntas, sampai habis apa yang dibakar di neraka. Selanjutnya, berbicara tentang pelajaran sekolah sahabat api neraka, tentang di pelajaran hari Selasa disinggung tentang orang-orang kudus di api penyucian. Nah, berbicara tentang api penyucian atau bahasanya purgatori, yang mana digambarkan sebagai tempat atau keadaan antara surga dan neraka. Ini pelajaran sekolah sahabat katakan. Bahkan saya juga pernah menonton film-film atau drama-drama yang menceritakan keadaan setelah orang itu mati. Mereka akan ditempatkan di satu tempat, yang mana tempat itu menentukan apakah mereka akan masuk surga atau neraka, atau mereka harus menyelesaikan, atau tempat itu mereka harus menyelesaikan tugas apa yang mereka belum selesaikan di bumi, dan hal itu menentukan mereka apakah masuk surga atau masuk ke neraka. Itu biasa ditonton di film-film atau di drama-drama yang ada. Banyak orang Kristen yang percaya dengan hal ini. Bahkan tidak heran
Koptik, gereja Ortodoks, bahkan Katolik mempercayai pemahaman seperti ini. Mari kita lihat tulisan gereja saudara-saudara kita. Catechism of the Catholic Church, New York, tahun 1995, halaman 291. Semua orang yang mati dalam kasih karunia dan persahabatan dengan Allah, tetapi masih disucikan secara tidak sempurna, telah diyakinkan akan keselamatan kekal mereka, tetapi setelah kematian mereka menjalani pemurnian untuk mencapai kekudusan yang diperlukan untuk memasuki sukacita surga, dan dilanjutkan dengan penderitaan mereka dapat diringankan dengan doa-doa orang yang mereka kasihi, maupun dengan tindakan lain atas nama orang yang sudah meninggal. Gereja juga memuji sedekah, pengampunan dosa, dan penebusan dosa yang dilakukan atas nama orang yang sudah mati. Itulah pandangan saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang mereka percaya bahwa ada api penyucian. Ada di mana setelah kematian ada hal yang harus dilakukan supaya boleh mencapai pemurnian, supaya boleh layak masuk dalam kerajaan surga. Dan hal ini ditanggapi oleh Alberto Tim, penulis pelajaran sekolah Sabat. Dia katakan begini: dogma ini tidak dapat diterima oleh mereka yang percaya pada ajaran Alkitab. Bisa dikatakan ajaran tentang api penyucian ini kurang atau ini bertentangan dengan Alkitab. Karena orang yang sudah mati, tubuh mereka langsung ke kubur, jiwa atau nafas mereka langsung kembali kepada Allah, kepada Bapa. Itu Alkitab yang sampaikan. Alasan yang lainnya, yang pertama, kita boleh lihat dalam pelajaran sekolah Sabat. Yang pertama, orang mati bukanlah jiwa yang sadar, Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Yang kedua, tak seorang pun dapat menguduskan orang lain, apalagi kalau sudah mati. Dalam Yeskiel 18 ayatnya yang ke-20 dan dalam Mazmur 49 ayatnya yang ke-8. Yang ketiga, hanya ada satu pengantara Allah, antara Allah dan manusia, dialah Yesus Kristus. Dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-5. Yang keempat, setelah kematian hanya ada penghakiman, tidak ada lagi pengantaraan. Itu dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 dan dalam Kisah 17 ayatnya yang ke-31. Selanjutnya berbicara tentang sebuah surga dengan jiwa tanpa tubuh. Saudara-saudara, ada banyak yang tidak percaya dengan api penyucian. Saya juga secara pribadi tidak api penyucian, karena manusia itu langsung dibinasakan di neraka seketika. Namun ada yang percaya bahwa ada jiwa di surga tanpa tubuh. Sekolah Sabat mengatakan teori ini melemahkan doktrin Alkitab. Berarti ini bertentangan dengan kebenaran. Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah Sabat di sini dikatakan kita mengerti apa yang sudah disampaikan, bahwa manusia mati, tubuhnya itu kembali lagi kita pelajari. Manusia mati, tubuhnya langsung ke kubur, jiwanya atau nafas udara itu kembali ke surga. Tapi bukan berarti jiwa itu kembali ke surga menjadi jiwa tanpa tubuh dan sudah merasakan keindahan surga. Tidak, saudara-saudara. Kita mengenal bahwa sekali lagi manusia tubuhnya ke kubur dan jiwa atau nafasnya kembali kepada Tuhan. Hanya begitu saja. Tidak ada di surga jiwa tanpa tubuh yang hidup bahagia di surga. Sekolah Sabat di sini katakan, karena di surga tidak ada jiwa yang tidak berwujud yang tinggal di sana. Ya, selanjutnya kita mengerti dalam pelajaran sekolah Sabat di sini disinggung bahwa manusia yang ada di surga itu penghuni yang ada di surga itu Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-30, para malaikat dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 2, Henok dalam Kejadian 5 ayatnya yang ke-24, Elia dalam 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-11, Musa dalam dalam kitab Hakim-Hakim 9, dan mereka yang dibangkitkan bersama Yesus dalam Matius 27 ayat 52 dan 53. Paulus juga, Rasul Paulus, dia menjelaskan bahwa kita akan pergi ke surga pada kedatangan Yesus yang kedua kali dalam tubuh jasmani seutuhnya
Orang yang telah mati dibangkitkan, dan yang hidup akan diubahkan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Dan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Jadi saudara-saudara, tidak ada jiwa tanpa tubuh yang bahagia di surga. Jiwa kita, tubuh kita secara jasmani akan naik ke surga sama-sama dengan Tuhan pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Selanjutnya, yang terakhir berbicara tentang pandangan Alkitab. Dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Mengapa Rasul Yohanes membatasi kehidupan kekal hanya bagi mereka yang ada di dalam Kristus? Nah, saudara-saudara, kita telah melihat pandangan Alkitab tentang beberapa teori yang ada. Beberapa doktrin yang saya rasa ini bertentangan atau ajaran-ajaran yang kurang tepat dengan Alkitab. Yang mana ulat abadi yang akan hidup abadi, atau api neraka yang akan menyala selama-lamanya, api penyucian, dan lain sebagainya. Pandangan Alkitab pekan ini juga, atau pelajaran sekolah sahabat ini juga menyinggung tentang bagaimana manusia boleh memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan telah kehilangan karunia hidup kekal. Tapi Allah dengan karunia-Nya, oleh karena Dia menyayangi saya dan mengasihi saya dan saudara, Dia memberikan agar kita boleh hidup yang kekal. Itu kita boleh lihat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Jadi, bagaimana supaya manusia boleh masuk ke sorga dan menerima kehidupan yang kekal? Yang pertama, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Apa kuncinya? Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Rasul Yohanes menambahkan, Allah memberi kita hidup yang kekal, dan hidup itu ada di dalamnya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 dan ayatnya yang 11 dan 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yang kedua, yang poin ini adalah kita harus memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, setiap orang yang memandang kepada anak dan percaya kepadanya akan memiliki hidup kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada hari terakhir. Yang terakhir ini, yang ketiga ini, bagi mereka yang memandang kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal? Versi pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis yang pertama, percaya kepada Tuhan, memiliki anak, atau kiranya Tuhan ada dalam kehidupan kita, memandang kepada Tuhan. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, ulat dan api neraka akan melahap dan membakar sampai tuntas. Tidak ada yang kedua, tidak ada perantara selain Yesus. Yang ketiga, setelah kematian tinggal menunggu hari kebangkitan dan penghakiman. Tidak ada lagi ruang untuk api penyucian. Yang keempat, tidak ada jiwa tanpa tubuh yang hidup bahagia di surga. Yang kelima, surga itu dibuat untuk manusia. Neraka itu dibuat untuk setan dan pengikutnya. Yang keenam, jika hidup yang kekal hanya diberikan kepada mereka yang ada di dalam Kristus, maka mereka yang tidak ada di dalam Dia tidak memiliki hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, terima kasih kami boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Biarlah ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kalaupun ada yang kurang-kurang dalam pelajaran sekolah sahabat ini, biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Kami boleh dimampukan, kami boleh diberikan hikmat supaya kami boleh mengerti dan mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati saudara-saudara pemirsa yang menonton akan firman Tuhan ini, sekolah sahabat ini. Biarlah berkat dari surga boleh menjadi bagian kami. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika pelajaran firman Tuhan sekolah sahabat ini memberkati, jika berkenan saudara boleh like, komen, boleh bagikan, dan boleh bahkan subscribe channel ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tumingkas.